Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 19033098. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang kedua dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada materi kedua ini terdapat 3 submateri. Yang pertama yaitu konsep dasar administrasi pendidikan berupa pengertiannya. Yang kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, kita mulai untuk submateri yang pertama yaitu konsep dasar dari administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrate yang artinya membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration yang memiliki arti melayani atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara intensif. Itu menurut Hatjaya pada tahun 2012. Kemudian, apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan yaitu usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah untuk mencapai tujuan kependidikan oleh kelompok kerjasama dalam usaha kependidikan. Lalu, administrasi pendidikan ini merupakan sikap manusia dalam menanggapi pendidikan yang bertujuan untuk lebih menggunakan sumber daya dengan baik agar tercapainya pendidikan yang sesuai dengan konsep administrasi pendidikan. Selanjutnya, untuk submateri yang kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Menurut Nawawi pada tahun 2013, administrasi pendidikan tersebut mempunyai fungsi atau proses sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi perorganisasian, di mana fungsi ini merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi bagian pekerjaan kepada setiap personalia. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok untuk sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan atau penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu submateri yang ketiga, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan menurut Daryanto pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, serta masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bidang personalia murid, yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, dan bimbingan konseling untuk murid. Selanjutnya yang ketiga, bidang personalia guru. Yang pertama, pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, dan refreshing
serta upgrading guru. Selanjutnya yaitu bidang pengawasan atau supervisi yang meliputi upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, kemudian mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan pegawai tata usaha sekolah. Kemudian, bidang pengawasan atau supervisi yang meliputi upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, kemudian mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, kemudian mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan yang terakhir yaitu upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Kemudian di bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama yaitu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dan upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu melaksanakan organisasi kurikulum dan metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini di materi kedua dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.